Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masih memberikan kesempatan untuk boleh beribadah di pagi hari ini. Dan sebelum kita akan sama-sama beribadah Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa dan kita akan satukan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan surga mulia, syukur Tuhan, terima kasih buat segala berkat dan anugerah Tuhan di pagi hari ini. Sedang Engkau masih Engkau dapat kumpulkan Tuhan di tempat ini untuk sama-sama boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau minta tuntunan-Mu Tuhan untuk memberkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tempat ini dan kami mau serahkan untuk saudara-saudara kami juga yang mungkin belum bisa hadir saat ini Tuhan. Mungkin yang malas Kau ketuk hatinya dan juga mungkin masih dalam perjalanan. Kau hantarkan Tuhan untuk boleh sampai ke tempat ini, untuk boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
bisa sama-sama merenungkan kembali segala kebaikan Tuhan, segala berkat-berkat yang mungkin kita masih bisa terima di pagi ini. Dan kita akan angkat hati kita akan angkat pujian kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama menyatakan, ya ini hati kami Tuhan. Kami mau angkat pujian kami Tuhan, hanya untuk bagi Engkau, hanya bagi Allah kami yang mulia. Karena hanya Engkaulah Tuhan, Raja kami yang lain untuk kami semua. Hanya Engkaulah Tuhan, Raja yang kami lain untuk kami muliakan Tuhan.
pagi hari ini Bapa. Karena memang hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau saja yang layak untuk kami sembah di pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Dan Engkau juga Tuhan yang akan jamah setiap hati kami Bapa. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Kita nyatakan bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita.
lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu saya katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya benar Tuhan, ini adalah deklarasi iman kami Tuhan, bahwa kami mau tinggikan Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami siap untuk muji dan muliakan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Yang sama-sama siap muji dan muliakan nama Tuhan di pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi semuanya, sehat semuanya Bapak Ibu. Yang sehat dan menyatakan Tuhan baik boleh kasih tos kanan kirinya Bapak Ibu. Bilang Tuhan baik sama kanan kirinya. Mari. Mari Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bersuka di hadiratnya.
besarkan agung namanya. Puji dia 17 sangka kalah. Musik dan tarian semua makhluk di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Angkat jempolnya Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita nyatakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Bapak Ibu saja yang nyanyikan ya Bapak Ibu. Masuk. Sampai tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, dia baik Bapak Ibu. Mari kita puji dia. Sama-sama kita angkat. Sebab Tuhan baik,
Ya dia baik untuk kita Bapak Ibu. Engkau dia baik untuk kita. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita pujikan lagu ini dengan lebih tinggi. Baik Bapak Ibu, yang sama-sama percaya boleh katakan haleluya Bapak Ibu. Lebih semangat lagi, yang sama-sama percaya katakan haleluya. Mari kita pujikan lagu ini Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Mari kita katakan, tak pernah salah.
udah amin Bapak Ibu kalau Tuhan kita baik dalam segala keadaan. Yang percaya boleh duduk kembali Bapak Ibu silahkan. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini kita udah sedikit olahraga ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman, mungkin aku akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini yang pernah banyak pikiran atau sebutannya anak zaman sekarang overthinking? Siapa? Waduh, Bapak Ibu nggak ada yang pernah overthinking. Mungkin saya doang nih ya, yang paling sering overthinking. Oke, jadi pagi hari ini kita akan sama-sama menemukan ketenangan ya dalam Tuhan. Di saat mungkin kita overthinking atau mungkin banyak pikiran dan hal-hal yang mungkin di luar kendali kita Bapak Ibu. Dan sebelum kita mendengarkan firman, ada satu buah lagu yang mungkin kita sama-sama sudah tahu ya Bapak Ibu. Dan buat saya pribadi, lagu ini cukup menenangkan. Apalagi waktu 2 bulan yang lalu terutama. Sempat dapat pesan kayak gini. Kamu tenang bukan karena apa yang kamu punya. Tapi kamu bisa tenang karena kamu punya siapa di dalam hidupmu. Dan kita sama-sama percaya bahwa kita tenang karena kita punya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Dan kita punya Tuhan yang bertata atas segala kehidupan kita. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama nyatakan lagi bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Bahwa kita Tuhan punya yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan dia lebih besar dari apapun. Dia lebih besar dari pikiran kita. Dia lebih besar dari segala overthinking kita dan bahkan segala masalah kita. Mari Bapak Ibu, kita akan katakan lagu ini bersama.
1 menit kita akan sama-sama menyatakan kepada Tuhan apapun yang mungkin pagi hari ini masih kita resahkan, apapun yang mungkin pagi hari ini masih kita pikirkan terus-menerus dan berulang-ulang, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah perekonomian dan apapun itu, mari kita sama-sama nyatakan dan bawa ke dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kita bisa menemukan ketenangan itu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama. Ya benar Tuhan, ini iman kami Tuhan, bahwa kami mau tetap tenang Tuhan, di tengah-tengah permasalahan yang kami hadapi Tuhan, karena kami tahu Kau pegang tangan kami, Kau yang jamin hidup kami Tuhan, dan Kaulah Raja atas segalanya, atas kehidupan kami Tuhan, dan kami mau tenang Tuhan di pagi hari ini, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku akan terbang bersamamu, Kaulah Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Tuhan memang layak kami sembah pagi hari ini. Kau layak kami puji Bapa, kami kagumi Engkau Tuhan. Bila hari ini kami boleh merayakan Engkau Bapa. Kami punya Raja yang hebat yang namanya Yesus. Bapa, situasi boleh sulit, mungkin penyakit boleh datang, apa saja yang boleh terjadi Bapa. Itu tidak penting bagi kami. Yang penting bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Apa saja boleh terjadi Bapa, tetapi Tuhan tetap berdaulat dalam hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Bapa, umat-Mu Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu Bapa. Datang ke tempat ini Bapa, menaikkan pujian, penyembahan, syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, pagi hari ini Kau ada tengah-tengah kami. Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berbicara lewat firman-Mu yang hidup, yang tajam Bapa. Bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun Bapa. Firman yang sanggup menyembuhkan kami Bapa. Firman yang menguatkan kami. Firman menguatkan, menegakkan kaki kami yang goyah. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu Bapa, bahwa kami boleh mengenal karakter-Mu Bapa. Kami boleh mengenal pribadi-Mu Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata YouTube, bukan apa kata siapa saja Bapa. Tapi kami mengalami siapa Tuhan dalam hidup kami pagi hari ini Bapa. Melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba terbatas Bapa, hamba boleh ada tempat ini karena anugerah-Mu Bapa. Bila semua yang ada dalam hamba ini Tuhan, semua datangnya dari kemurahan-Mu Bapa. Mari Kau berbicara buat setiap kami semua Tuhan. Urapi kami yang mendengar pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus. Mari semua jemaat Tuhan yang diberkati, yang disayang Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini buat kita semua yang hadir. Saya percaya di tengah-tengah kita pagi hari ini Tuhan bersama dengan kita. Mari kita sediakan telinga kita, hati kita terbuka untuk ditaburi oleh firman Tuhan, saudara. Yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Amin. Ya, saudara, kita baru saja melangkah di tahun 2026. Ya, kita baru 2 minggu. Kita menjejakkan kaki di tahun 2026. Ya, saya percaya di tahun yang lalu kita banyak membawa pelajaran. Bahkan pada waktu acara di tempat ini, penutupan tahun, ya kita ibadah, kita buat resolusi, saudara. Benar ya? Kita bakar sesuatu yang kita tulis dalam doa-doa kita, keinginan kita, permohonan kita. Mungkin hal-hal yang jelek, hal-hal yang mungkin kegagalan kita, mungkin segala kelemahan kita, dosa-dosa kita tulis, kita janji, kita buang semuanya. Itu yang terjadi pada tanggal 31 kemarin, ya kita sama-sama kita resolusi saudara. Tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar resolusi saudara. Kalau saya katakan bahwa kita tuh, Tuhan tuh menuntut respon kita saudara. Ya, masalahnya dalam kehidupan kita tuh bukan kurangnya tekad. Tetapi apa saudara? Kita lupa identitas kita saudara. Kita lupa identitas kita bahwa kita itu ketika kita percaya Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan apa? Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita hidup bukan sedang mengejar pembaharuan. Tapi kita hidup di dalam pembaharuan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus. Jadi enggak ada istilahnya tahun 2026 menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Saudara. Kita ciptaan yang baru ketika kita pertama kali kita mengenal Tuhan Yesus itu adalah ciptaan yang baru. Saudara. Setuju katakan amin. Saudara. Jadi pada pagi hari ini saya ambil tema yang sangat relevan dengan keadaan hari-hari ini, saudara. Keadaan yang dialami oleh seluruh dunia, termasuk anak-anak Tuhan, saudara. True rest in the midst of anxiety, ya, kecemasan. Jadi true rest itu bicara soal apa, saudara? Tadi Petrus bicara soal ketenangan. Tidak salah, sudah tenang. Ya, kita mengalami ketenangan di tengah-tengah situasi yang anxiety itu apa? Kecemasan, saudara. Hari-hari ini banyak generasi yang istilahnya generasi cemas, bukan generasi emas. Ya, banyak hal yang mengakibatkan
kehidupan orang percaya itu mengalami kecemasan yang berlebihan, saudara. Saudara ingat tadi dari awal saya katakan bahwa kitab Korintus katakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kita bukan sedang mengejar pembaharuan demi pembaharuan, saudara, tapi kita hidup di dalam pembaharuan itu, saudara. Tahun baru ini ajakan untuk membentuk diri kita, panggilan untuk hidup selaras dengan siapa kita sebenarnya, saudara. Tadi Petrus menyinggung bahwa apa di depan kita tidak masalah, yang penting dengan siapa kita berjalan, saudara. Pagi hari ini saya tulis, saudara. Saya tulis buah quotes, katakan bahwa kegelisahan hal-hal dunia ini tidak perlu jadi kegelisahan kita. Namun keterpisahan dengan kekekalan surga harus menjadi kegelisahan kita. Seringkali saya ingat contohnya Daud ketika dia jatuh dalam dosa, saudara. Ya, skandal dengan Batsheba. Di kitab Mazmur 51 dia katakan bahwa lebih baik kerajaanku hilang, yang penting rohmu tetap tinggal dalam kehidupanku. Itu kata-kata Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. Artinya yang penting itu bagaimana kita mendapatkan kekekalan surga, saudara. Kita punya roh Allah, roh yang menguasai kehidupan kita. Semua boleh berubah, semua boleh terjadi. Mungkin sakit penyakit sedang menggerogoti kehidupan kita, saudara. Tapi percayalah satu hal bahwa Tuhan tetap memegang kendali dalam kehidupan kita, saudara. Percayalah itu, saudara. Oleh sebab itu, makanya saya katakan bahwa tahun baru ini bukan ajakan untuk membentuk diri kita, tetapi ajakan panggilan hidup yang selaras dengan siapa kita sebenarnya, saudara. Seringkali kita mengingat, coba kita flashback di tahun yang lalu, tahun 2025, banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak hal-hal yang membuat rencana Tuhan itu delay dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kok belum terjadi ya. Mungkin juga siapa tahu itu salah kita, saudara. Siapa tahu itu yang bukan jadi rancangan Tuhan kita kerjakan karena keinginan kita. Kita memaksa Tuhan supaya Tuhan setuju dengan rencana kita. Padahal itu belum tentu itu selaras dengan firman Tuhan, saudara. Kalau boleh saya katakan bahwa kemarin di FA saya kasih guyonan, saudara, di FA 7. Ya badai itu pasti berlalu, saudara pasti setuju, pasti berlalu. Tapi saya tambahi berlalu lalang, saudara. Jadi selama masalah masih hidup itu badai itu pasti berlalu lalang, saudara. Tidak berhenti-berhenti. Orang masalah itu tidak satu selesai, tidak ada lagi masalah, saudara. Kecuali saudara sudah game over itu masalah selesai. Masalahnya selama kita masih ada di dunia ini, hidup di dunia ini, badai itu pasti berlalu lalang, saudara. Tidak habis-habisnya ada aja masalah. Nanti kita akan membahas tentang tokoh yang sangat terkenal, tokoh yang legend di Alkitab. Namanya Daud, saudara. Daud ini juga dikatakan dia mengalami masalah demi masalah. Bahkan musuhnya banyak. Bahkan dia di dalam keluarganya sendiri terjadi chaos, saudara. Ya, dia dikudeta sama Absalom. Belum lagi mertuanya Saul. Belum lagi dikejar-kejar yang lainnya. Musuhnya Daud ini banyak, saudara. Di awal tahun 2026 ini saya diteguhkan oleh beberapa ayat firman Tuhan yang mari kita baca. Di PowerPoint ada kitab Yesaya 41. Coba, saya ada 3 ayat yang seringkali terus ini menjadi berkat bagi saya, saudara, secara pribadi, saudara. Kita akan baca ya. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kitab Ulangan 31 ayat 8. Next. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Next, Yesaya 26 ayat yang keempat dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan adalah Allah. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara, 3 ayat ini yang menjadi berkat pribadi saya, saudara.
di awal tahun 2026 ini, saya mendapatkan 3 ayat ini terus-menerus terngiang-ngiang dalam telinga dan pikiran saya, saudara. Dikatakan janganlah takut, aku menyertai engkau. Bukankah Tuhan itu Alfa dan Omega? Dia Immanuel. Dia ada nanti di akhir tahun 2026. Dia sudah ada di akhir nanti 2026, saudara. Artinya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dikatakan apa? Makanya percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Tidak ada batasnya, saudara. Masalahnya seringkali kita tuh kalau sudah diberkati, sudah mengalami pemulihan, kita lupa Tuhan, saudara. Kita lupa kebaikannya. Makanya minggu kemarin Bapak Gembala sampaikan 4 hal iman itu, saudara ya. Ya jangan lupakan kebaikan Tuhan salah satunya. Iman yang tidak melupakan karya Tuhan. Itu salah satu dari topik yang dibahas pada minggu yang lalu, saudara. Makanya mengawali tahun 2026 itu hidup berjalan bersama dengan iman. Saya akan meneruskan tema yang kemarin ini, saya ambil tentang anxiety, saudara. Tentang true rest, bagaimana ketenangan yang sejati. Ya, ketika kita sedang mengalami anxiety, mengalami kegelisahan, saudara. Saudara sadar enggak bahwa kita hidup di dunia ini bisa memberikan semuanya, saudara. Apalagi zaman-zaman sekarang kan modern. Ya, saudara tinggal bawa HP aja, saudara bisa ketemu, bisa minta tolong antar ke rumah atau kemana, ke mall, kemana aja, saudara. Saudara meskipun teman saudara berjauhan di luar negeri, saudara bisa ketemu lewat wajahnya, lewat video call. Itu kan salah satu kecanggihan dunia ini, saudara. Ya, kecuali satu, rest, ketenangan. Itu yang tidak didapatkan. Ya, seringkali kita hidup di dalam dunia yang bisa memberikan semuanya, kecuali ketenangan. Ya, tetapi realitanya, kenyataannya, saudara, kita masing-masing punya yang namanya gelisah, kegelisahan, kecemasan. Saya katakan kecemasan itu bukan secara medis ya, tetapi bicara soal eksistensi manusia. Kita tuh kan manusia yang tidak robot, saudara. Ya, kita tuh eksis, kita tuh ada. Saudara dan saya itu aktif, ya, bisa kemana-mana. Tapi kita bisa mengalami yang namanya anxiety, mengalami yang namanya kecemasan, kegelisahan, saudara. Ya, saya merenungkan dari tema yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ternyata kecemasan atau anxiety itu bukan sekedar hanya perasaan, saudara. Tapi sebenarnya cermin dari apa yang paling kita andalkan. Saya ulangi, saudara ya. Kecemasan itu bukan hanya bicara soal perasaan kita. Tetapi bicara soal apa? Cermin dari apa yang paling kita andalkan dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara yang paling andalkan hilang, bagaimana perasaan kita, saudara? Contohnya misalnya, contoh yang sederhana aja. Kita mengandalkan mungkin perusahaan kita, pekerjaan kita. Kita bangga-banggakan, saudara. Tiba-tiba tanpa ada sesuatu, perusahaan itu rugi, saudara. Perusahaan itu bangkrut, tutup. Kemudian manusia, realitanya apa, saudara? Cemas, gelisah, bagaimana ini? Ini yang paling aku andalkan. Apalagi, saudara? Mungkin saudara bisa mengandalkan suamimu. Oh, suamiku ini hebat. Wah, luar biasa, setia, sayang. Awal dulu. Tiba-tiba suamimu selingkuh, saudara. Kita mengalami gelisah, kita mengalami kecemasan. Makanya saya katakan bahwa kecemasan itu bukan sekedar perasaan, tapi cermin dari apa yang paling kita andalkan. Makanya hari-hari ini, apa yang menjadi andalan kita, saudara? Apa yang jadi fokus kita? Seringkali kalau saya katakan bahwa teknologi ini berkembang, benar teknologi sangat berkembang maju pesat. Tapi paradoksnya hati manusia itu semakin menegang, saudara. Ya. Di saat-saat teknologi berkembang, tetapi hati manusia seringkali tegang, saudara. Tidak tahu kenapa, mungkin pekerjaan yang karyawan harus dituntut untuk harus selesai, punya target. 1 bulan harus, mungkin yang pekerjaannya marketing ataupun penjualan yang lainnya, sudah mungkin apa aja. Dituntut harus selesai, mungkin yang sekolah, yang studi. Banyak pelajaran-pelajaran
supaya kita harus selesai cepat. Belum lagi pulang sekolah sore, terus lagi les lagi, dituntut PR, pekerjaan sekolah. Itu membuat kecemasan dalam kehidupan orang-orang, saudara, salah satunya. Saudara. Makanya ironisnya generasi yang paling gelisah itu ya hari-hari ini. Saudara. Ya, di saat teknologi berkembang, banyak orang mengalami kecemasan. Pertanyaannya apakah ini fenomena yang modern itu sesuatu yang salah, saudara? Ya, kita boleh membicarakan soal kesehatan, tidak salah, saudara, kita bisa soal kesehatan. Bagaimana supaya aku sehat? Hubungan sesama suami istri, semuanya baik-baik saja mungkin. Tapi toh kita juga masih mengalami yang namanya anxiety, mengalami yang namanya kecemasan. Pertanyaannya apa yang menjadi pusat kehidupan kita? Saudara, tadi awal saya katakan bahwa cermin dari apa yang paling kita andalkan. Ya. Apa yang menjadi pusat hidup kita, hati kita tuh apa? Itulah yang membuat kita tuh cemas, saudara. Ya. Makanya kitab Ibrani 12 katakan bahwa semua akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak bisa digoncangkan, saudara. Supaya yang kekal itu kelihatan, saudara. Supaya yang kekal aja yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Pekerjaan kita boleh digoncangkan, mungkin habis. Apalagi, saudara, mungkin kesehatan kita digoncang sama Tuhan. Mungkin kita ditinggalkan, seperti Daud juga mengalami ditinggalkan. Yesus pun juga pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya. Pernah mengalami kesepian, saudara. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak baik, saudara. Apapun boleh terjadi, kita boleh katakan Tuhan tetap baik, saudara. Makanya pada pagi hari ini, saudara, berbicara mengenai hal-hal yang utama, saudara. Tadi saya katakan apa yang membuat kita gelisah. Ya mungkin kita hanya mengandalkan kekuatan kita, pekerjaan kita, suami atau istri kita, mungkin anak kita andalkan, saudara. Kalau suatu ketika itu hilang, saudara, dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita, saudara? Jangan sampai hal-hal yang utama itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Daud juga pernah mengalami yang namanya ditinggalkan. Pagi hari ini saya akan sampaikan di dalam kitab Mazmur 27. Kita akan buka bersama dengan saya. Kita akan baca Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai dengan ke-14. Alkitabnya dibuka, kita akan baca bersama-sama. Ini yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Kitab Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ya, kita akan baca bergantian. Kalau dalam Alkitab saudara ada judulnya Aman dalam Perlindungan Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu, ayat yang kedua bergantian sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang pertama dikatakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 2. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan dan tuntunlah aku di jalan yang ratas oleh sebab seteruku.
Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup bersama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, Daud seorang raja, seorang juga gembala, seorang tokoh pemazmur yang sangat disegani di Israel. Dia mengalami ditinggalkan, dia mengalami masalah yang bertubi-tubi. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-20, ayat yang 10, dia juga sempat pernah ditinggalkan ayah ibunya. Dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud pernah mengalami yang namanya kesepian. Daud yang pernah mengalami namanya kekosongan hatinya, saudara. Ya, di sini kita belajar bagaimana ketika Daud menghadapi permasalahan demi permasalahan. Ayat yang kedua dikatakan ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan semua musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, kalau orang menaruh hati kita, menaruh pada harapan yang salah, harapannya kepada manusia yang bukan jadi rumah tanda petik, ya, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sepi, saudara. Saya pernah mengalami kesepian, saudara. Sepi bukan berarti ditinggal sepi sendirian di rumah, saudara. Sepi jiwa kita, saudara. Rasanya hampa, rasanya kita sepertinya mungkin dalam pasangan kehidupan rumah tangga kita ada suara TV, ada suara langkah kaki mungkin, ada aktivitas. Tetapi secara jiwa kita sepi, saudara. Banyak orang mengalami hal seperti itu, saudara. Kelihatannya semuanya ada, semua tersedia. Tetapi hatinya sepi, saudara. Ya, bahkan ada kata-kata gini, saudara. Kesepian setelah menikah itu lebih mematikan daripada kesepian waktu sendirian. Nah, ini kan sesuatu yang sangat riskan, saudara. Ya, kita berharap manusia itu jadi rumah tanda petik. Padahal sejak awal tuh manusia diciptakan untuk pulang kepada Tuhan. Cetakan kita tuh, roh kita itu, manusia itu hanya bisa dipuaskan hanya dengan roh Allah. Gak bisa dengan mungkin pasanganmu itu hanya fana. Atau mungkin pekerjaanmu, keberadaanmu, rumahmu yang mewah mungkin. Apapun yang menjadi kepemilikan kita, itu hanya sementara, saudara. Gak bisa memuaskan jiwa kita. Daud juga pernah mengalami yang namanya ditinggalkan, saudara. Kita buka coba Mazmur, nanti kita kembali ke Mazmur 27, Mazmur 142 ayat yang keempat. Mazmur 142, 142 ayat yang keempat. Ini kata-kata Daud, dikatakan apa? Mazmur 142 ayat yang keempat, dikatakan 142 ayat yang keempat. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Pernah enggak kita ngalami seperti Daud, saudara? Sepertinya kita sendirian. Sepertinya tidak ada orang mengerti masalah kita. Sepertinya orang cuek dengan kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi masalah yang menghimpit kita, saudara. Ini dialami juga oleh yang namanya Daud. Dia katakan tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Daud pernah ada di Gua Adulam, saudara. Bersama dengan orang-orang yang sama nasibnya. Dikejar-kejar, utang piutang, dikejar-kejar oleh musuh. Ada gerombolan-gerombolan penjahat. Tapi disitulah Daud dibentuk. Dari 400 orang yang bersama Daud itu menjadi pasukan yang hebat. Yang membela Daud, saudara. Artinya, mari pada pagi hari ini, saudara. Apa yang kita pelajari dari Daud, saudara? Yang pertama, saudara, Daud hanya minta satu hal. Saudara, kembali ke Mazmur 27 ayat yang pertama, saudara. Ayat yang keempat, maaf. Dia katakan apa? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Saudara,
Daud, belajar dari Daud apa? Daud hanya minta satu hal. Daud tidak minta kemenangan. Daud tidak minta terobosan atas masalah atau keamanan. Daud tidak mencari apapun juga, tapi dia hanya apa? Dia hanya sekedar dia minta satu hal, mencari hadirat Tuhan. Dikatakan apa? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Saudara, artinya Daud ini sadar bahwa tanpa Tuhan semuanya tidak mungkin, saudara. Daud tidak minta perlindungan, Daud tidak minta kemenangan pada waktu masalahnya terjadi. Di ayat pasal 27 ini, saudara. Dia hanya minta satu hal. Dikatakan apa? Mencari hadirat Tuhan, saudara. Satu hal telah kuingini kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa hari ini yang kita jadi keinginan kita, saudara? Kalau sudah tanya, kamu minta apa? Banyak hal, saudara. Kita belajar dari Daud pada pagi hari ini, dia hanya minta satu hal aja, saudara. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, yang pertama, saudara, dari tema kita pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya true rest. Ketenangan yang sejati, damai yang sejati, saudara. Yang pertama kita lihat ayat yang keempat bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan. Saudara, berdiam di rumah Tuhan itu artinya gini, saudara ya. Daud pada waktu itu kan dia seorang raja. Ya. Dia bukan suku Lewi, suku Yehuda. Nggak mungkin dia tinggal di bait Allah. Yang tinggal di bait Allah kan suku Lewi, saudara. Benar nggak, saudara? Tapi Daud ingin sebenarnya berdiam itu maksudnya gini, ingin mengalami secara pribadi, face to face, relasi yang nyata, saudara. Duel, bahasa Inggrisnya artinya duel itu tinggal, saudara. Berdiam di rumah Tuhan. Daud ingin tahu Tuhan lebih dekat lagi. Bukan hanya sekedar dia ingin menikmati, tetapi dia ingin lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan berdiam bersama Allah itu artinya menjadikan Tuhan itu rumah kita, saudara. Bukan sekedar hotel. Kalau saudara di hotel kan cuma sekedar menginap aja, mungkin sehari 2 hari. Itu bukan rumah saudara. Kita cuma berkunjung aja, saudara. Tetapi ini seperti Daud, dia menjadikan Tuhan itu sebagai rumahnya, saudara. Ini yang saya katakan, semuanya itu tidak bisa memuaskan jiwa kita, manusia, saudara. Cetakan kita itu hanya roh Tuhan yang bisa memuaskan jiwa kita, saudara. Hanya sesaat, aku kok boring ya, aku pengen nonton. Di Tuban sekarang ada mall, XS1 nonton. Tenang, 1 jam, 2 jam. Pulang lagi, masalahnya ada lagi, saudara. Tidak bisa puas, tidak bisa kekal. Saya tidak bisa mengatakan bahwa bagaimana rasanya tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Tetapi saudara kalau punya pengalaman itu dengan Tuhan secara pribadi, itu rasanya tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, saudara. Makanya kalau saya katakan selama Tuhan hanya jadi persinggahan kita dan bukan sebagai tempat tinggal kita yang permanen, maka kita akan selalu mengalami yang namanya anxiety, yang mengalami gelisah. Hati kita tahu firman, tapi hati kita ada di tempat yang lain. Contohnya seperti sudah di tempat ini. Secara fisik hadir di tempat ini. Tetapi hati kita tidak di tempat ini, saudara. Hati kita di tempat yang lain, saudara. Itu artinya nggak tinggal berdiam di rumah Tuhan. Saudara hanya kenal firman hanya lewat YouTube. Nggak salah saudara dengar firman Tuhan lewat YouTube, nggak salah. Tetapi alangkah baiknya kita setiap pribadi punya relasi dengan Tuhan. Punya hubungan pribadi lewat firman Tuhan. Akan beda, saudara. Rema itu nggak akan hilang, saudara. Bertahun-tahun kalau sudah dapat rema firman Tuhan itu nggak akan lupa, saudara. Itu rema, saudara. Jadi kita seperti Daud. Kita nggak bisa mendengar firman dari jauh, dari hanya kesaksian orang lain. Alami secara pribadi, itu yang dialami oleh Daud. Itu yang diingini oleh Daud. Dia berdiam di rumah Tuhan. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan true rest. Yang pertama kita perlu berdiam di rumah Tuhan. Dwell, tinggal. Ya, bukan sekedar apa kata hamba Tuhan ini, tapi pribadi, alami secara pribadi, secara nyata. Menjadikan Tuhan itu rumah kita, bukan hotel kita, saudara. Ya, kita perlu yang namanya mengejar Tuhan, saudara.
Saya contohkan seperti, kalau saya tanya saudara, inti pernikahan itu apa? Saya tanya Mas Edo ini yang baru nikah ini. Menikah itu tujuannya apa? Ada yang bilang paling banyak menikah itu supaya bahagia saudara. Benar enggak? Ada yang bilang menikah itu supaya bahagia. Apa itu? Hatinya berbunga-bunga nih. Barusan bulan madu, kemana? Eropa? Ke Turki? Atau ke Malang? Saudara, inti pernikahan tuh saling melayani, saudara. Saling mengejar hati pasangan. Ya, saudara lihat Efesus. Kemarin saya kok teringat ayat ini. Ini pernah juga disampaikan Bapak Gembala tentang pernikahan, tentang hubungan suami istri. Ya, tetapi saya dapat sesuatu dari ayat ini, saudara. Efesus 5 ayat 26. Ini saya hubungkan dengan tadi, saudara, mengejar hadirat Tuhan. Daud tuh tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya hubungkan dengan inti dari pernikahan, saudara. Saling melayani. Kita tuh melayani Tuhan. Kita mengejar keinginan Tuhan itu apa? Dikatakan apa? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini sudah baca Efesus 5 ini ayat yang ke-22. Ya, tentang kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Saudara, pernikahan itu bukan sekedar menemukan bahagia, saudara. Bukan sekedar, saudara. Tetapi untuk sanctify her, menguduskan. Sarana Tuhan mengubah kehidupan suami istri. Saudara, saudara jangan mimpi, selalu bahagia. Bahagia itu bukan tujuan pernikahan sebenarnya, saudara. Tuhan tuh memberikan pernikahan tuh, menghormati pernikahan tuh supaya masing-masing tuh mengalami kekudusan, saudara. Seperti permata batu itu digesek itu semakin indah, saudara. Ada di sini yang nikah tidak pernah gesekan, saudara. Loh, saya nikah sama Susan itu 27 tahun, saudara. Saya ingat hal-hal yang, ya istilahnya orang dunia katakan romantis ya. Saudara ingat yang sudah married pernikahan saudara, tanggal, tahun, bulannya, ingat tidak saudara? Saya ingat saudara, 12 Juni tahun 99. Nah, jadi saya sudah 27 tahun ya. 27 tahun menikah, saudara. Apakah tidak ada gesekan? Itu Tuhan tujuannya supaya kita semakin digesek. Supaya kita bukan sekedar menemukan kenyamanan, tapi sarana untuk mengubah pribadi kita. Untuk menjadi selaras dengan kehendak Tuhan, saudara. Jadi tujuan pernikahan menurut Alkitab itu bukan hanya untuk bahagia, tapi untuk menjadi kita tuh kudus. Katakan amin, saudara. Menjadikan kudus. Makanya tujuan menikah itu agar orang mengenal Tuhan lewat pernikahan kita. Supaya kita, tujuan pernikahan apa? Untuk mengejar kehendak Tuhan, bukan mengejar untuk bahagia, saudara. Kalau kita mengejar Tuhan, otomatis hidup kita akan bahagia. Amin, saudara. Tidak usah perlu saudara mengejar bahagia bagaimana, saudara. Makanya saya katakan kenapa kok enggak bahagia. Karena setelah alam bawah sadar itu, kalau kata konotasi bahagia itu identiknya dengan apa? Kaya, uangnya banyak, semua serba ada. Tetapi ingat saudara, tujuan pernikahan itu agar orang mengenal Tuhan lewat kehidupan kita, saudara. Mengejar kehendak Tuhan. Ya, jadi mari begitu saja saya hubungkan dengan yang dialami oleh Daud. Satu hal dia ingin supaya dia dekat sama Tuhan. Dia mengejar kehendak Tuhan. Dia mengejar apa toh yang menjadi maunya Tuhan itu apa. Dia bukan mengejar bagaimana supaya musuh tak kalahkan dari pasal konteks kita pada pagi hari ini, saudara. Makanya dari awal tadi saya katakan apa yang menjadi pusat hidup kita. Yang mudah diguncang, yang bisa hancur. Ya. Daud ini bukan sekedar minta jalan keluar, tapi ia mencari hadirat Tuhan. Saudara mau apa di depan asal kita bersama dengan Tuhan, kita aman, saudara. Makanya dalam hadirat Tuhan tuh jiwa kita tenang, saudara. Jiwa kita tenang. Pertanyaannya apa yang kita inginkan dari Tuhan pagi hari ini, saudara? Tidak salah sudah minta pertolongan Tuhan, tidak salah. Tidak salah sudah minta jawaban Tuhan. Tapi seringkali anak Tuhan itu hanya mencari tangan Tuhan seperti bangsa Israel. Makanya di Mazmur itu ada kata-kata gini, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Musa dekat dengan Tuhan. Dia bertemu muka dengan muka. Makanya Tuhan
memberikan jalan-jalannya kepada Musa. Bangsa Israel hanya melihat mujizat, hanya melihat perbuatan-perbuatannya aja. Sedangkan Musa dikasih tahu jalan-jalannya harus bagaimana, saudara. Makanya Daud tadi pertama dia ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya true rest. Yang pertama, ayo kita mau tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Bukan sekedar kita hanya mencari tangan Tuhan, saudara. Saudara, hari-hari ini pada waktu saya dapatkan 3 ayat tadi, Tuhan ingatkan saya, aku akan ajak umatku di Betani khususnya untuk percaya kembali kepadaku, untuk membangun kembali bersama dengan aku dan berjalan bersama-sama dengan aku. Deep dalam hadiratnya, deep dalam firman-Nya, deep dalam penyerahan, surrender. Itu yang harus kita jalani hari-hari ke depan, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Yang kedua, kita melihat Mazmur 27 ayat yang keempat, bagian yang C aja. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami true rest. Next, yang kedua, poin yang kedua, Daud katakan apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, saya boleh ya, saya bandingkan dengan Alkitab yang lain supaya lebih jelas. Saudara. Di dalam terjemahan English version itu, English Standard Version itu gini, to gaze upon the beauty of the Lord. Gaze itu memandang, gazing. Artinya menyembah dengan sikap yang memuja. Bukan cuma merasakan Daud ini, menyaksikan kemurahan Tuhan. Tapi imajinasi Daud itu dipenuhi dengan keindahan Tuhan. Mungkin kiasan, saudara. Contohnya gini, saudara. Saya kasih contoh aja gampangannya. Gazing itu gini, itu sudah saya tulis. Gazing itu memandang. Menatap sesuatu dalam waktu yang lama. Karena kagum terhadap sesuatu, terpesona. Yang sini lagi jatuh cinta, memandang pacarmu memandang yang lama. Saya membayangkan, wah dipandang lama. Saudara mungkin suka mobil. Saya ini suka mobil, suka elektronik, saudara ya. Kalau saya lihat di YouTube itu saya pandangi lama, saya bayangkan. Andaikan saya punya mobil ini, warnanya ini. Dipandangi, dilihat cc-nya berapa, kelebihannya apa. Itu memandang, saudara. Ya, dalam waktu yang lama. Di sini Daud katakan, Daud itu memandang gazing itu tindakan menyembah Tuhan. Dia menyaksikan kemurahan Tuhan, memandang gazing, saudara. Ya, bentuk kata kerja, saya tulis menatap sesuatu yang lama. Saudara pernah kan? Mungkin sudah pengen rumah. Saya di Instagram ada rumah-rumah yang bagus itu ya, membangun rumah gitu ya, properti gitu ya. Kalau sudah pernah nggak punya angan-angan yang belum punya rumah, pengen, duh aku andaikan punya rumah seperti ini, tingkat 2, tak kasih gini. Membayangkan yang lama gitu, sambil merenungkan. Andaikan aku punya ini, tak kasih cat warna ini, pagarnya seperti ini. Di sini kamar anak, di sini kamar istri, kamar suami istri, di atas kasih taman kecil. Itu membayangkan gazing itu gitu, saudara. Menatap sesuatu dalam waktu lama, terpesona, perhatian yang intens, penuh perasaan, bukan sekedar melihat asli atau benda, tapi benar-benar membayangkan. Aku nek duwe mobil kayak gini warna biru misalnya. Kita bayangkan, itu yang dialami oleh Daud. Dia menyaksikan kemurahan Tuhan, to gaze upon the beauty of the Lord. Jadi Daud ini bukan sekedar memandang biasa, saudara. Tapi dia memandang bagaimana indahnya Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa, bagaimana pertolongan Tuhan yang hebat. Seandainya aku seperti ini, aku mengalami seperti ini. Itu yang dialami oleh Daud ya. Daud tidak memandang tahtanya, Daud tidak memandang keamanannya, tapi dia memandang keindahan Tuhan. Makanya saya katakan bahwa kalau kita gazing, apa yang kita pandang itulah yang kita kejar. Benar enggak, saudara? Saudara punya yang baru menikah mungkin. Yang kalau sudah punya rumah enggak masalah. Kalau masih biasanya pernikahan pengen punya ini, punya mobil 2. Membayangkan. Kita pandang terus itu yang kita kejar. Itu yang menguasai hati kita. Benar enggak, saudara? Saudara mandang apa aja itu mungkin kalau saudara sukanya COD. Ya sukanya COD.
Ya, beli itu kan liatin aja. Siang malam dilihat, oh ini ukuran bajunya kayak gini, siang malam dilihatin, terus saya membayangkan, aku nih baju ini cocok gak ya? Itu gesing, saudara. Membayangkan sesuatu yang lama gitu ya. Mungkin sudah membayangkan pasar sudah dilihatin aja. Kalau dari samping, wah ini bodinya, nah ini chemistry dengan saya. Kalau dunia kan istilahnya kan chemistry. Beda kalau anak Tuhan kan apa? Pernikahan itu bukan sekedar chemistry, tapi pernikahan itu apa? Ikatan, covenant. Ya kalau dunia tuh istilahnya chemistry, cocok. Ya aku cocok Biki kok. Soalnya kenapa lagi podo S2 nih kok. Kuliahnya podo, gelarnya podo. Nah, ya podo, orang tuanya sugih, aku ya sugih. Misalnya gitu. Chemistry, cocok kok. Aku mangane podo seneng bakso. Nah itu, dunia kan gitu. Tapi kalau anak Tuhan tuh, pernikahan tuh bukan sekedar chemistry, tapi covenant. Ikat janji. Kalau chemistry itu nanti berapa tahun lagi, wes gak cocok lagi yuk. Kita wes gak cocok, wes pisah ya gitu kan. Nah sudah, mari sudah. Memandang Tuhan itu berarti pikiran kita tuh dipenuhi dengan Tuhan. Kita Filipi 4 ayat 8 apa saudara? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu loh memandang keajaiban Tuhan, memandang keindahan Tuhan saudara. Contoh lagi, misalnya saudara nonton film. Kalau ini XS1, saya sekat saudara, saya tembok. Ini film James Bond, ini film Mission Impossible. Saudara lihat di tengah-tengah ini bisa enggak saudara? Bisa enggak lihat di tengah-tengah ini saudara? Bisa tapi enggak fokus saudara. Masalahnya kita memandang keindahan, dua keindahan sekaligus. Tuhan atau dunia saudara. Seringkali kita hanya memandang dunia, hanya memandang kekuatan kita, keuangan kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Kita kagumi Tuhan. Daud kenapa dia bisa mengalami rest? Karena Daud bukan cuma hanya tinggal, bukan cuma hanya duel. Tapi dia juga, yang kedua tadi apa? Dia juga guessing, memandang Tuhan secara intens. Makanya dia tidak minta kemenangan, tapi dia hanya tinggal satu hal aja Tuhan. Tinggal di rumahmu, berdiam di rumahmu, menyaksikan keindahan Tuhan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa mengalami true rest. Kita kembali Mazmur 27 tadi saudara, yang bagian akhir katakan apa. Jadi rest sejati itu bukan karena masalah kita selesai saudara. Mungkin masalah kita masih banyak, tapi kita mengalami rest. Karena kita enggak memandang masalah kita. Seperti contohnya saudara saya lihat ini, contohnya mic, gampangnya ini mic. Mic ini kalau saya pandang dekat gini sampai mata saya kero. Mata saya kero gini dekat ini, yang lainnya kecil saudara. Sama kalau ini anggap ini masalah kita pandang terus saudara. Masalahnya yang besar, Tuhannya yang kecil. Kita menganggap masalah itu besar, waduh enggak mungkin bisa. Ingat ketika Abraham, dia sempat mengeluh kepada Tuhan. Tuhan aku sudah tua, sudah lanjut. Aku belum punya keturunan, mosok kekayaanku tak kasihkan kepada Eliezer, hambaku. Pada waktu dalam kemah, Tuhan apa? Tuhan bicara sama Abraham, ayo tak ajak keluar pada dalam kemahnya. Lihat itu bintang-bintang di langit. Seringkali kita hanya melihat masalah kita dari lensa kacamata kita, saudara. Tanpa memandang lensanya Tuhan, sehingga kita menganggap masalah itu besar sekali, saudara. Seperti mic ini, saudara. Kita lihatnya dari dekat sampai mata saya kero, saudara, lihat dekat ini, saudara. Semuanya tak anggap kecil, saudara. Sebab itu saya katakan rest sejati bukan karena masalah kita selesai, tapi perlu diperjuangkan dengan apa yang ketiga, saudara. Dikatakan Mazmur 27 yang bagian terakhir, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, terjemahan lain, and to inquire in his temple. Apa? Dia menanyakan Tuhan. Tuhan aku kudu piye? Tuhan aku harus bagaimana? To seek him in his temple. Bukan cuma diam, bukan cuma dia memandang keindahan Tuhan, tapi ada respon, ada yang sesuatu yang diperjuangkan oleh Daud. Diulang lagi dalam Mazmur 27 ayat 8. Dikatakan apa? Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Tindakan mencari Tuhan untuk mentaati firman-Nya. Seringkali kita hanya kagum pada Tuhan.
tanpa ditindaklanjuti dengan ketaatan kita. Aku harus bagaimana Tuhan? Aku kudu piye? Langkahku bagaimana, berhenti atau maju? Ke kanan atau ke kiri? Berhenti atau mundur? Firman Allah yang hidup mengatakan apa? Terjemahan firman Allah yang hidup. Hatiku telah mendengar engkau berfirman, berbicaralah dengan aku, hai umatku. Dan aku menyaut, aku datang Tuhan. Artinya ada respon Daud. Dia bukan hanya mencari Tuhan, bukan hanya mendengar, menanyakan firman Tuhan. Tapi dia menyaut, aku datang Tuhan. Saudara, yang ketiga ini bagaimana kita bisa mengalami true rest. Di tengah-tengah kegelisahan kita saudara. Diperjuangkan dengan mencari Tuhan. Mazmur 27 ayat 11. Next, saudara. Lain saudara, saya ambil firman Allah yang hidup. Ya Tuhan, katakanlah dengan jelas apa yang harus kulakukan. Nah ini saudara. Daud ini minta, Tuhan katakan dengan jelas apa yang harus kulakukan. Karena aku dikepung oleh musuh-musuhku. Saudara, Daud ini mencari untuk mendapatkan petunjuk. Piye Tuhan, situasiku dikepung oleh musuh. Katakan dengan jelas apa yang harus kulakukan. Saudara, mari hari ini kita perlu mencari firman, saudara. Kita perlu mencari firman dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mencari tindakan untuk juga mentaati, saudara. Banyak orang hanya kagum kesaksian orang. Wah hebat itu kesaksiannya, ditolong Tuhan. Tapi apa respon kita? Tadi kata gesing tadi kan memandang, membayangkan bagaimana Tuhan begitu hebatnya, luar biasanya. Saudara, next. Kata mencari saudara, to seek. Saudara kalau suka terjemahan sabda, saya buka coba arti mencari itu bakas. Ya, bakas itu artinya mendapat petunjuk, tindakan mencari kehendak Tuhan untuk ditaati. Firman bukan hanya untuk kita gaya-gayaan, aku hafal firman, hebat, tetapi enggak untuk ditaati, saudara. Sama seperti tadi contohnya dalam pernikahan tadi, saudara. Intinya itu kan kita nikah itu untuk saling melayani, saling mengejar hati pasangannya. Saudara berpakaian bagus supaya orang lain, wah hebat, supaya dipuji orang lain, enggak saudara. Kita berpakaian bagus, rapi itu supaya dipuji pasangan kita, saudara, bukan untuk orang lain, saudara. Ya. Makanya pertanyaannya, ke gereja datang tanpa mencari apa yang jadi keinginan Tuhan akan menjadi kehilangan keintiman dengan Tuhan. Saudara, ke gereja datang untuk mencari apa yang jadi keinginan Tuhan, jadi keinginan Tuhan. Tanpa mencari apa yang jadi keinginan Tuhan, kita akan kehilangan keintiman dengan Tuhan. Jadi kalau boleh saya simpulkan saudara, tanpa ketaatan, kekagumanmu itu nol. Ilusi itu kan tidak pasti. Sebaliknya tanpa kekaguman, ketaatan kita akan jadi beban. Maksudnya apa? Saudara kagum aja tanpa taat. Ada orang yang punya anggapan gini, aku kudu baca firman nih. Sehari harus 3 pasal. Nah, kok bisa? Ya kemarin cuma 1 pasal, besoknya aku gak cuan. Besoknya aku rugi kerjaanku loh. Artinya transaksional saudara. Saudara, pembaca firman itu bukan supaya saudara diberkati saudara. Saudara baca firman supaya punya tuduhan. Aku kemarin lupa baca firman, makanya hari ini aku kok tiba ya, kepleset. Dihubung-hubungkan saudara. Saudara, kita kagum tanpa ketaatan itu akan jadi beban. Aduh sesuk ngelayani meneh. Hari Minggu lagi. Ya, kita enggak kagum, tapi ketaatan tuh kalau enggak ada kekaguman akan cuma nol, saudara. Enggak mau jujur, tidak mau hidup kudus. Itu kan enggak taat. Cuma kagum aja, oh Tuhan hebat, ya hebat. Tapi hari-hari kita omongannya masih ngelantur. Omongannya suka menghakimi, suka meremehkan orang. Itu namanya tanpa ketaatan, kekagumanmu akan jadi ilusi itu fana. Enggak ada apa-apanya. Tanpa kekaguman, ketaatan akan jadi beban. Kita cinta Tuhan hanya transaksional. Memberi supaya diterima. Taat kita supaya dikasih. Apalagi kita rohani supaya kita sepertinya supaya layak. Gitu. Ya, jadi iman kita berubah jadi transaksi saudara. 3 hal pada pagi hari ini. Daud kenapa dia bisa mengalami true rest? Yang pertama dia mau tinggal, dwell hadirat Tuhan. Berdiam di rumah Tuhan.
Bukan cuma berdiam, dia mengagumi Tuhan. Dia memandang Tuhan sebagai Tuhan yang indah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dalam segala perkara. Dan yang ketiga dia menindaklanjuti dengan ketaatannya dia. Dia mencari wajah Tuhan, mencari firman Tuhan. Apa tuh Tuhan yang menjadi keinginanmu? Apa tuh Tuhan yang menjadi harus aku kerjakan? Mari sudah pada pagi hari ini, belum terlambat, kita baru 2 minggu berjalan dalam tahun 2025. Kita pertanyaannya, masihkah kita tetap mengalami anxiety, galau, cemas, ataukah sebaliknya kita mengalami true rest? Orang yang true rest itu saya simpulkan dimulai dari apa saja sudah? Sebelumnya coba. Jadi sebelumnya. Dimulai dengan duel, berdiam, diperoleh dengan gaze, memandang pada Tuhan. Perlu perjuangan untuk mencari wajah Tuhan. Cirinya orang anxiety itu gini sudah, semua tergantung aku. Next. Aku harus bisa mengontrol segalanya. Aku nggak boleh gagal. Nah ini orang-orang yang mengalami seringkali menghadapi kecemasan itu karena merasa aku yang paling bisa, aku yang paling mampu, aku pahlawan di keluargaku. Kalau sudah mungkin sedang tidak punya apa-apa, kita mengalami kecemasan. Aku tidak boleh gagal. Artinya melihat segala sesuatu pakai kacamata, pakai lensa kekuatan kita. Pakai lensa karena uang, karena kekuasaan. Karena pekerjaanku, karena usahaku. Maka akibatnya kita akan mengalami yang namanya anxiety. Beda kalau kita true rest. Ya, Tuhan yang pegang kendali. Semua sudah ditanggung Kristus. Aku bisa tenang. Kita enggak lagi ragu, takut. Ya, ini yang saya katakan melihat segala sesuatu pakai lensanya Tuhan, saudara. Saudara, yang terakhir boleh saya katakan bahwa Daud ini kalau hidup di akhir zaman ini, kalau Daud masih hidup, Daud itu iri dengan kita, saudara. Loh kok bisa iri, Pak? Kenapa? Karena pada waktu itu Daud ada dalam perjanjian lama. Sudah tidak ada lagi kemah Daud di Yerusalem. Ya, Bait Salomo sudah enggak ada lagi, yang ada cuma tembok ratapan. Nah, masalahnya siapa pribadi yang kita pandang keindahannya? Kalau Daud dulu memandang Tuhan hanya lewat bait Allah. Diam di rumah Tuhan. Pertanyaannya pada pagi hari ini, next. Siapakah bait suci itu bagi kita, saudara? Ya, saya dapatkan ayat Yohanes pasal yang kedua, yang terakhir. Kita lihat Yohanes 2, 19-21. Daud mencari Tuhan di bait sucinya. Tetapi pertanyaan siapakah bait suci itu bagi kita? Kalau di perjanjian lama Daud menyaksikan kemurahan Tuhan di baitnya yang kudus. Kalau sekarang Daud ada itu Daud pasti iri dengan kita. Saudara. Kita akan lihat Yohanes pasal yang kedua. Ayat 19-21. Dikatakan apa? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara, Yesus Kristus adalah bait suci yang sejati. Tempat kita bisa bertemu dengan Allah. Satu-satunya korban sejati yang bisa memberikan kita pengampunan. Saudara. Artinya enggak ada lagi sekat. Saudara. Ya, kita bisa memandang, tidak bisa kehilangan wajah Tuhan selama-lamanya. Tapi kita bisa memandang wajah Tuhan selama-lamanya. Saudara. Karena bait suci itu adalah dalam diri kita, saudara. Kalau Daud waktu itu hanya dalam bait suci secara bangunan, saudara. Yesus adalah bait suci yang sejati. Kita bisa bertemu, dia bisa membuka jalan, dia telah membuka jalan yang baru untuk kita bisa masuk dalam hadiratnya. Saudara mau di tempat manapun kita bisa mendapatkan hadirat Tuhan, saudara. Ya. Satu-satunya tempat paling aman, true rest bagi hati yang anxiety bukan di balik kekuatan kita, saudara, tapi di balik di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini mari kita kembali kepada Tuhan, saudara. Dia bait suci yang dihancurkan, dibangkitkan agar kita bisa masuk dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itulah bait suci. Satu ayat dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8:32. Kita Roma 8:32, saya panggil pemain musik Jordan. Dikatakan apa? Roma 8:32, ia yang tidak
tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saya membaca ayat ini, saya tepuk tangan sendiri. Luar biasa. Dikatakan apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara, di dalam pribadi Yesus Kristuslah kita bisa menemukan yang namanya true rest, saudara. Kalau Daud di bait suci secara lahiriah, secara bangunan, saudara. Tetapi bait suci dalam hati kita itu ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita bisa akses masuk untuk menikmati Tuhan secara pribadi, saudara. Yang terakhir, kembali ke PowerPoint. Pertanyaan bagi kita, saudara, pagi hari ini. Next. Pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah kita hidup kita lebih digerakkan oleh ketakutan atau iman? Ini menjadi pertanyaan kita, saudara, pagi hari ini. Apakah aku mengejar keindahan dunia, mengejar pengakuan orang, atau memandang Kristus? Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Apakah aku masih khawatir karena ingin Tuhan ikut dalam rencanaku? Atau lebih percaya Tuhan, jalan Tuhan itu lebih yang baik, yang terbaik dalam kehidupan saya? Saudara, ini pertanyaan yang perlu kita refleksi dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana hari-hari ini kita digerakkan oleh kecemasan kita atau kita hidup dalam iman? Saudara? Apakah aku hanya mengejar keindahan Tuhan, keindahan dunia, atau memandang keindahan Kristus? Yang ketiga, apakah aku masih khawatir? Aku ingin Tuhan ikut dalam rencanaku, padahal itu bukan rencana Tuhan. Atau lebih percaya Tuhan, karena Tuhan punya jalan yang terbaik buat hidup saya. Next. Dikatakan apa, saudara? Yang terakhir. Orang beriman itu gini, saudara. Memiliki dress menghadapi hari esok. Karena mereka tahu kepada siapa mereka berserah. Yang kedua, tetap mampu merasa aman. Bahkan di tengah ketidakpastian. Karena kita dimiliki oleh pribadi yang lebih besar dari semua kepastian. Yang ketiga, hidup tenang itu bukan karena semuanya beres. Tapi karena kita percaya bahwa Tuhan tetap baik dan selalu menyertai kita di tengah keadaan yang berantakan. Saudara, ini yang saya catat, saudara. Yang menjadi pergumulan saya, yang menjadi pertanyaan saya pribadi. Saya sampaikan kepada saudara semua pada pagi hari ini. Orang beriman itu menghadapi hari esok tetap percaya, tetap berserah. Karena dia tahu kepada pribadi yang lebih besar dari semuanya dunia ini. Dan tetap tenang meskipun masalah kita belum semuanya beres. Bahwa kita katakan Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, saudara. Sebab itu pagi hari ini, mari apa yang menjadi pergumulan kita, menjadi kecemasan kita. Kalau kita punya true rest, kalau kita sadar hidup kita itu adalah bait Allah. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang namanya takut, khawatir, tidak ada yang namanya kecemasan, tidak ada yang namanya ragu-ragu lagi. Ya, undangan Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan kita untuk kita percaya kembali kepada Tuhan, membangun kembali bersama dengan Tuhan, dan yang ketiga berjalan bersama dengan Tuhan kembali. Amin. Saya undang bangkit berdiri pada pagi hari ini. Saya akan pujikan satu lagu F. Saudara pernah dengar lagu ini? Yesus sekolah pembelaku. Yesus sekolah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Kita sama-sama nyanyikan, saudara. Yesus kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus kaulah pembelaku. Oh, Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Pada siapa aku harus takut? Yesus kau perlindunganku, Yesus kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh,
Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak, bersorak bagi kebesaranmu. Sekali lagi ya, kita pujikan lagu ini. Yesus kaulah pembelaku. Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Pada siapa aku harus takut? Yesus kaulah perlindunganku. Yesus kaulah lindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, dan mulutku memuji, bermazmur, bermazmur bagimu, bersorak, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji-Mu Tuhan, dan mulutku memuji, bermazmur, bermazmur bagimu, bersorak, bersorak bagi kebesaran. Tegaklah, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji-Mu, bermazmur, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu Tuhan, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Bapa. Engkaulah jaminan hidup kami Bapa. Engkaulah terang kami, Engkaulah keselamatan kami. Kepada siapa kami harus takut ya Bapa. Karena Engkau menjadi benteng kehidupan kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami ya Bapa. Satu hal yang kami minta kepadamu Tuhan. Untuk diam terus di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Menikmati, menyaksikan Engkau Tuhan. Menyaksikan keindahan-Mu ya Bapa. Dan kami terus Tuhan menerus mencari Engkau Tuhan. Terus menerus mencarikan firman-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami tidak lagi gentar menghadapi hari esok ya Bapa. Kami tidak lagi mengalami kecemasan yang berlarut-larut ya Bapa. Kami tidak lagi mengalami ketakutan ya Bapa. Karena kami tahu Kau pribadi yang mengasihi kami. Pribadi yang memiliki hidup kami ya Bapa. Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami Bapa. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan terus tertanam dalam hati kami Bapa. Buat kami Tuhan percaya akan Engkau sepenuhnya Bapa. Buat kami percaya Engkau selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau gunung batu yang kekal, gunung batu yang hidup, gunung batu yang dahsyat Bapa. Kau menjadi penjuru kami ya Bapa. Kau menjadi kekuatan kami Bapa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami semua Bapa. Supaya kehidupan kami mengalami kemenangan demi kemenangan Bapa. Supaya hidup kami Tuhan mengalami true rest bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan bersama-sama mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.